Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jadilah cerdas, karena orang cerdas tidak mudah terprovokasi. Orang cerdas lebih memilih diam dan juga mencari kebenaran, menyuarakan kebenaran sesuai dengan fakta. Orang cerdas tidak buta, orang cerdas tidak mudah dipengaruhi, karena orang cerdas selalu mencari bukti untuk membuktikan segala sesuatu yang ia dengar. Teman-teman, kali ini kita akan melihat sebuah pembahasan yang masih berkaitan dengan isu-isu yang sangat terus bergulir ya, antara Israel, Palestina, Iran, dan Hamas. Nah, kali ini teman-teman ada satu berita sesuatu tindakan dari Prabowo, presiden terpilih untuk dilantik pada tahun ini. Teman-teman, apakah ini ada pengaruhnya dengan politik menjelang pilkada atau politik permainan politiknya yang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mendukung kemerdekaan Palestina? Saya juga tidak tahu. Nah, kali ini teman-teman, kita dengarkan dengan baik bagaimana pendapat teman-teman kita apologetik Kristen. Ini dia teman-teman videonya. Prabowo bakal kirim pasukan ke Gaza, TNI RI langsung buka suara. Ini dimuat kemarin ya, 2 Juni 2024. Informasi ini. Ini Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian. Oh, ternyata yang dikirim itu pasukan penjaga perdamaian, kawan-kawan ya. Bukan pasukan yang ingin menyerang Israel ya. Kalau pasukannya dikirim untuk menyerang Israel, waduh, Indonesia bisa berbahaya tuh kawan-kawan ya. Tapi Prabowo akan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ya. Kalau pasukan penjaga perdamaian ini akan memang sudah sering ya TNI kita itu mengirimkan pasukan ke sana ya. Ini ya, pasukan itu akan dikirim ke wilayah Gaza, Palestina. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Tapi negara sendiri kok ribut ya. Negara sendiri kok masih banyak ya kelompok-kelompok Islam radikal intoleran ya, kelompok-kelompok bajingan ya, yang masih mengganggu kedaulatan negara ini dengan membubarkan ibadah non muslim ya. Bahkan kemarin orang yang beribadah di bacok ya, kawan-kawan ya. Lalu ya kemarin juga ada informasi ya, apakah MUI tidak termasuk dalam perusak NKRI, kawan-kawan? Karena kemarin MUI mengeluarkan fatwa ya, haram hukumnya mengucapkan selamat ya agama lain. Apakah MUI tidak termasuk perusak NKRI? Ya seharusnya kelompok-kelompok yang seperti ini yang harus dibasmi dari tanah air ini, menurut saya, kawan-kawan ya. Jangan sampai kita sibuk ngurusin negara orang, tapi negara sendiri hancur pelan-pelan dari dalam, dan pelakunya ternyata orang-orang yang mengaku beragamis. Ya, hal itu dikatakan Prabowo ya dalam forum The International Institute for Strategic ya Studi ISS ya, di ini ya, Shangri-La Dialogue 2024 Singapura. Gayung bersambut ya pernyataan Prabowo langsung direspon TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Nugraha Gumilar memastikan prajurit TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dimanapun jika sudah ada perintah dari negara. TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah bendera PBB kapanpun dan kemanapun jika sudah menjadi perintah negara, kata Nugraha mengutip CNN Indonesia pada Minggu tanggal 2 bulan 6 2024. Lalu Nugraha mengatakan prajurit TNI selalu siap untuk menjalankan perintah negara. Terlebih, tugas ini sudah diamanatkan kepada TNI lewat pembukaan Undang-Undang 1945. Kalau sudah ada perintah, TNI akan menyiapkan pasukan perdamaian PBB, kata dia. Dalam forum The International Institute for Strategic Study Singapura itu, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI saat ini memberikan pidato khusus pada sesi spesial address. Bagi Indonesia, ya, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan internasional kami. Ya kawan-kawannya, seandainya saja pemerintah tegas ya terhadap kadrun-kadrun di tanah air ini, menurut saya itu dululah yang harus dibereskan sebelum kita bicara internasional ya kawan-kawan ya. Ya,
kami yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerjasama kita dapat mencapai tujuan tersebut, ucap Prabowo dikutip pada Minggu tanggal 2 bulan 6 2024. Ia menganggap kolaborasi merupakan cara tunggal untuk menciptakan kesejahteraan dan harmoni di dunia. Oleh sebab itu, ia memastikan Indonesia berkomitmen kuat mengajak berbagai negara untuk berkolaborasi dan menjalin dialog dalam mencapai kepentingan bersama. Prabowo juga memastikan pemerintah Indonesia juga akan mendorong dunia menjunjung tinggi hukum internasional, terutama dalam aspek menghormati kedaulatan nasional, tiang negara dan integritas teritorial sebagaimana menjadi amanat piagam PBB. Ia pun menyoroti secara spesifik tentang konflik di Gaza, Palestina, khususnya tindakan Israel yang telah menyerang masyarakat sipil yang telah mengungsi di Rafah. Menurutnya, tindakan itu harus segera diinvestigasi karena telah mengorbankan anak-anak, perempuan, dan warga tak bersenjata. Wah, luar biasa Pak Prabowo ini kawan-kawan ya. Tapi terkait apa yang dilakukan oleh Hamas ya kepada Israel, ya Prabowo sepertinya belum mengeluarkan pernyataan kawan-kawan ya. Ya, saya ingin menyoroti peristiwa terbaru di Rafah yang telah menyebabkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata. Insiden yang memilukan ini mendorong kita untuk segera menyerukan investigasi ya menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan ini. Memahami sepenuhnya tragedi ini sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, tegas Prabowo. Kami meyakini bahwa bersama dengan banyak negara lain di dunia saat ini, satu-satunya solusi nyata untuk perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara, ujarnya. Prabowo juga menekankan bila diminta bantuan oleh PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, Indonesia siap untuk menerjunkannya langsung ke Gaza. Demikian juga tenaga medis untuk mengevakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Kami telah bersiap untuk melakukan apapun yang kami bisa untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebagaimana diperlukan, dan ketika diminta oleh PBB kami siap untuk menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk mempertahankan dan memantau upaya gencatan senjata ini serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua orang, kata Prabowo. Kami juga siap ya segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Kami bersedia mengevakuasi hingga 1.000 pasien dalam waktu dekat jika situasi memungkinkan. Ya, dan terbaru kabar yang saya dapat bahwa Israel kembali menghancurkan rumah sakit yang ada di Gaza. Ya, ini kabar terbaru kawan-kawannya. Israel kembali serang rumah sakit di Gaza. Fasilitas cuci darah itu hancur. Nah, saya akan tunjukkan informasinya kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan jangan bilang Pavel ini hoax lagi ya. Ya, dan sampai hari ini kita belum dengar ya tanggapan dari RI terkait hal ini. Ini kawan-kawan informasinya. Ini terbaru ya. Ini baru dimuat jam 11 tadi ya, 3 Juni 2024, Israel kembali serang rumah sakit Indonesia di Gaza. Fasilitas cuci darah hancur. Wah, ini gimana nih? Bung Abraham. Ini salah satu pengamat kita yang sudah hadir. Salam Bung Abraham, salam waras. Open mic Bung Abraham. Iya, waras. Sehat. Luar biasa. Salam semuanya. Ya, semangat juga ini ya. Waduh. Jadi gini Pak, untuk Indonesia mengirimkan tentara TNI ke PBB itu tidak bisa maunya begitu, memang begitu. Tapi harus ada pihak-pihak yang menyetujui, misalnya Israel gitu. Betul. Kan? Jadi karena semua perbatasan sudah dikuasai Israel ya. Ya bukan itu aja Pak, karena memang untuk penjaga perdamaian itu kan pihak-pihak yang bertikai itu kan harus menyetujui. Jadi misalnya Bapak dengan tetangga gitu ya, kan harus misalnya orang-orang yang memang menjaga perdamaian itu harus netral gitu. Apalagi kalau nggak ada hubungan diplomasi, ya sudah begitu. Iya susah. Jadi ini prosesnya pasti panjang. Ya ini cuman ide aja, cuman ide yang sifatnya emosi gitu. Jadi kalau mau memang Indonesia itu mau ikut dalam perdamaian itu menyumbangkan perdamaian, ya harus punya hubungan diplomatik, mau nggak mau begitu. Selama ini kan selalu memusuhi di forum-forum mana aja gitu, ya kan? Nah itu jadi pertimbangan-pertimbangan itu ada. Yang sekarang ini memang ada Lebanon, ya kan? Nah kalau kita melihat misalnya nantinya ada perdamaian gitu ya. Lalu kemudian PBB. Nah PBB itu contohnya UNRWA itu kan PBB. Memihak nggak itu Pak? Ya kan? Memihak nggak itu?
memihak kan, jadi memihaknya ke Hamas kan. Nah sekarang malahan Tapi kan Israel. ini bro, ini Bung Abraham, ini kan Israel sudah menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris loh. Iya betul, sebab itu kalau misalnya UNRWA saja yang dari PBB aja bisa memihak, apalagi Indonesia, begitu maksud saya. Begitu loh. Jadi contoh itu bahwa misalnya nih katakanlah Arab itu mau, nah itu harus memang benar-benar memang kamu mau nggak, bisa netral nggak? Siapa tahu bermain di bawah tangan. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi banyak hal-hal yang dalam hal ini uang itu bermain Pak, politik bermain. Contoh sekarang university, FIFA, Iya, betul. ini itu bisa dimainkan, ya kan? Uang semuanya bicara gitu. Nah sekarang kita melihat Pak, Israel ini kan sebetulnya bicara lawan hati, lawan pikiran Pak ini Pak. Jadi hati itu dengan pikiran yang logika-logika yang dipakai oleh bangsa-bangsa ini yang di dunia ini. Kita lihat bahwa Israel ini dikeroyok oleh berbagai macam banyak negara gitu, bahkan organisasi, institusi, sampai kemudian negara-negara melawan keteguhan hati, karena Netanyahu itu sebetulnya punya pikiran cuma satu. Kami nggak masalah negara Palestina, tapi yang kami masalahkan satu, Hamas harus pergi, harus tidak ada. Iya. Satu. Yang kedua, bahwa ancaman itu tidak ada lagi ancaman terhadap negara Israel. Yang ketiga, sandera harus dibebaskan. Nah, kalau misalnya ini sekarang ini mau diadakan perdamaian yang prakarsanya oleh Biden, maka dengan sendirinya Hamas tetap berkuasa, tetap hidup di situ. Itu yang jadi masalahnya antara pemerintahan Netanyahu ya dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Memang logikanya udah deh, lo anu aja, Hamas ini kan udah tapi mereka akan membangun lagi. Ya, di semuanya bisa di bawah tangan, gitu loh Pak. Lalu kita melihat bahwa sebenarnya cara sistem pemerintahan di Israel dengan di Hamas itu kan beda. Kalau di Israel itu kan demokrasi, rakyat boleh bicara. Kalau Netanyahu ngomong begini aja, rakyatnya demo besar-besaran. Nah sekarang kalau Hamas, rakyatnya nggak bisa demo Pak, nggak berani demo, Pak ya, betul nggak? Otoriter. Ya, betul. Jadi apa yang sedang dilakukan itu sebetulnya dalam hatinya aku nggak suka sama Hamas, rakyat Palestina, rakyat Gaza ini. Gua nggak suka. Tapi mau ngomong apa? Setiap kali ngomong dor. Nah ini yang menjadikan perbedaan. Itu kan pernah juga ada video yang beredar di mana masyarakat Gaza itu demo dan mereka itu justru meminta Israel untuk memusnahkan Hamas karena mereka semasa Hamas memerintah itu mereka justru miskin, susah hidupnya gitu, menderita gitu. Iya, itu justru dengan adanya demikian kan orang-orang yang anti Hamas itu kan sudah ditembakin, apalagi patah. Sehingga akhirnya rakyat Gaza ini sebetulnya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi seolah-olah apa yang diomongkan oleh Hamas itu omongannya rakyat Gaza. Apa yang sebetulnya diinginkan itu mau hidup berdampingan secara damai, nggak, si Hamas ini justru suaranya yang didengar oleh seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia, termasuk Iran dan semuanya. Nah ini yang kebetulan yang susahnya. Jadi bagaimana caranya mengatasi ini ya Netanyahu bilang gue maunya Hamasnya hilang, pergi gitu. Baru setelah Hamasnya pergi, sanderanya dibebasin, lalu militer apa segala macam. Nah sekarang atur lagi, tidak ada yang bermusuhan dengan kami di tetangga kami gitu, sehingga kami tetap damai dan mari kita bangun sama-sama, mari kita bangun, begitu kita mulai dari nol lagi itu Pak. Nah, menurut pikiran saya begitu, tapi desakan-desakan dunia ini karena masalah kemanusiaan sudah korban begitu banyak ya kan, ya bagaimana ini nyasarnya kemana-mana gitu kan, sehingga sebetulnya pemerintah Israel pada hari ini desakannya itu dari desakan rakyatnya sendiri, juga desakan dari dunia juga. Nah sekarang itu saya sebut tadi antara keteguhan hati sama dengan logika pikiran. Kalau saya bicara justru yang hatinya teguh itu yang damai sejahtera, itu yang nanti akan benar jalannya begitu, bukan karena nggak sayang, tapi hati yang teguh itu yang justru sesuai dengan kehendak Tuhan maunya gitu ya kan. Kalau dulu waktu zamannya Yosua pada waktu menaklukkan Kanaan, semua penduduk yang ada di Kanaan kamu bunuh semua, nggak boleh disisain turut menyembah, turut mereka. Ternyata disisain, diadain ya, akhirnya timbullah kitab Hakim-Hakim di mana ketika bangsa Israel kawin mengawin terus ikut budaya mereka akhirnya ditekan lagi oleh suku-suku yang tadinya tidak yang tidak ditaklukkan tadi. Begitu bolak-balik sampai
kemudian jadi pelajaran begitu. Apakah hal ini mau diteruskan lagi atau dibiarkan saja, begitu Pak. Jadi saya kira orang-orang Yahudi yang tahu Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama ini menjadi contoh. Wah, kita jangan mengulangi hal yang sama lagi nih. Bola-balik nanti kita akan musnah juga, akan apa namanya, hidup ini kita kan maunya damai sejahtera. Karena apa, tanah yang ada di sini itu adalah tanah yang perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, begitu. Kalau mereka orang dunia kan dari masyarakat dunia bilang ini tanah harus dibagi. Kalau lu Yerusalem kasihkan ke Palestina sebagai ibu kota. Ya, ini yang jadi masalah besar bagi mereka yang satunya bahwa Tuhan Yahweh itu ada. Ya justru karena orang Yahudi itu percaya kepada Tuhan Yahweh itu ada, sampai sekarang dia yang percaya itu eksis terus. Bapak lihat sekarang Yahudi itu kan dari kata Yehuda. Ya betul nggak? Ya kan? Ya, nah, ya. Yehuda itu eksis sekarang Pak. 10 suku mana? Hilang semua. Hilang 10 suku itu karena kompromi. Tapi yang sehat tetap hidup. Kalau dia tetap begitu sampai akhir zaman. Itu Pak. Mungkin itu komentar saya. Terima kasih. God bless you. Luar biasa. Terima kasih Bung Abraham untuk pencerahannya ya. Ya, Tuhan berkati. Bung Raja Uti, salam waras. Bung Raja. Salam waras. Shalom bro. Salam. Mantap. Waduh, ini topiknya ini panjang sebenarnya bro kalau mau di ini. Tapi kita buka sore ini atau mau dibuka malam? Sore ini juga bisa karena biasa penonton sebentar akan menyaksikan semua ini. Oke. Jadi ini pertama ya kita harus lihat dulu latar belakangnya ini. Ini sebetulnya Prabowo ini melihat ini ada peluang untuk apa? Untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau pasukan apapun lah untuknya ke sana gitu ya. Tetapi ya kita harus lihat dulu situasinya. Tadi udah banyak diulas sama Bro Abraham tadi ya, alasan-alasannya. Kenapa ini menarik? Kenapa jadi pasukan perdamaian itu, Bro? Gajinya besar loh. Ya, besar betul. Besar itu. Itu satu besar. Kemudian juga negara dapat juga di situ ini, dapat uang juga dari PBB-nya gitu. Oh ya? Dapat juga anggarannya. Iya. Kan dibiayai sama PBB. Pasukan perdamaian ini, Unifil ini kan dapat ini semuanya. Jadi semua mau ini, Bro. Ini masalah uang juga pada akhirnya gitu. Masalah cuan. Ya? Masalah cuan juga pada akhirnya gitu. Oke. Iya. Jadi kita mulai dulu dengan latar belakang ceritanya ini. Kita tahu kemarin itu Joe Biden itu mengajukan proposal perdamaian ya untuk perdamaian antara Israel dengan Hamas. Tetapi harus hati-hati. Sekarang kita buka dulu siapa itu Biden. Biden ini adalah presiden Amerika yang terpilih maju pemilu di Amerika atau pilpres di Amerika dengan dana dari negara-negara Arab dan negara-negara Muslim ya. Oleh sebab itu, sebetulnya hatinya dia ini sekarang ini, dia pro ke negara-negara Muslim ini, Bro. Nah, tidak begitu suka dia dengan Amerika sebetulnya. Jadi, waktu dia maju pilpres, itu mereka itu membiayai kampanye-kampanye Partai Demokrat ini, Bro. Jadi itu ya latar belakangnya. Kemudian, namanya kita dibiayai, kita kan harus balas jasa, Bro. Iya kan? Iya, apa balas jasa yang dilakukan oleh Biden? Biden itu membuat supaya imigran dari negara Arab dan negara-negara Muslim bebas masuk ke Amerika. Nah, ini yang tidak disukai oleh Partai Republik ya, oleh Trump dan teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian kemarin demi memuaskan keinginan donatur-donaturnya ini dari negara-negara Arab dan negara-negara yang sebenarnya mereka ini pro kepada Hamas dan antisemitik. Tujuannya kita udah tahu, Hamas charter, Bro. Pokoknya Israel harus musnah gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang kebutuhan mendesak ini adalah bagaimana supaya Hamas ini selamat. Ini kalau kita bicara perang, Bro, hitungannya itu dalam sisi militer, Hamas hanya bisa bertahan 2 bulan maksimal. Iya. Maksimal hanya bisa bertahan 2 bulan. Nah, jadi seluruh dunia yang anti Israel, anti Smith, ya, itu mau menyelamatkan Hamas. Caranya bagaimana? Dengan mengajukan proposal perdamaian. Nah, kenapa sekarang tidak tercapai perdamaian? Ada perbedaan sisi pandang Hamas dengan Israel. Hamas mau gencatan senjata permanen. Jadi artinya kalau sudah tanda tangan, apapun yang dilakukan oleh Hamas, Israel nggak bisa membela diri, Bro. Tangannya terikat, kakinya terikat. Parah juga. Nah, itu arti gencatan senjata permanen. Sementara Israel itu maunya gencatan senjata temporer. Ya? Temporer ada jeda waktunya, misalkan beberapa minggu, kemudian disambung beberapa minggu lagi, sambil melihat perkembangan. Jadi seluruh dunia ini mendesak harus segera. Tujuannya apa, Bro? Tujuannya menjebak Israel, menjebak Netanyahu. Supaya apa? Supaya dia itu salah mengambil keputusan
dan Hamas bisa bertahan, gitu ya. Oke, kita lihat apa yang diajukan oleh Biden. Biden mengajukan proposal gencatan senjata itu untuk 3 tahap. Tahap pertama itu penghentian pertempuran, menarikan seluruh pasukan Israel titik-titik yang tertentu, gitu ya, selama mungkin 4 sampai 6 minggu, ya? Atau mungkin katakanlah 3 bulan. Tahap kedua adalah negosiasi pembebasan sandera, ya, seluruh sandera maupun tahanan-tahanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel. Ini tahanan-tahanan Palestina ini bukan karena orang baik-baik ini, bro. Ini teroris semua, ini ada kasus hukumnya semua. Ya, penjahat-penjahat Ya. semua itu ya. Penjahat-penjahat yang suka menikam orang-orang Yahudi dari belakang, ya, dari punggungnya gitu kan, ada yang menembak, ada yang menabrak pakai mobil, kan macam-macam itu, bro. Dan kemudian orang-orang Palestina yang melakukan katakanlah operasi terhadap Israel di wilayah Judea dan Samaria dan lain-lainnya. Itu yang tahap kedua. Jadi ini dibebaskan, masing-masing memberikan ini ya. Jadi yang tinggal berapa ya? Secara teori 125, tapi kita nggak tahu 34 dari 125 ini diperkirakan sudah mati oleh intelijen Israel. Kemudian ini harus ditukar dengan mungkin antara ya 5 sampai 10.000 tahanan Palestina. Nah, itu dia masalahnya, bro, gitu. Dan ini bukan teroris ini semua gitu. Nah, tahap ketiga itu adalah rekonstruksi, membangun kembali Gaza yang sudah hancur lebur. Oleh siapa? Oleh lembaga-lembaga internasional, oleh negara-negara Arab maupun Amerika dan negara-negara Barat. Itu tahap yang ketiga. Nah, ini yang panjang. Ini diusulkan ya. Sepintas proposalnya Biden ini kelihatannya baik, tetapi ini sebenarnya sangat merugikan bagi Israel. Ini sangat merugikan ya, karena ini Takia di sini sebenarnya bermain, bro, gitu. Nah, ini sangat merugikan. Karena begini, kalau sampai Israel atau Biden menerima, itu nanti yang terjadi adalah pertama, bagaimana melakukan demilitarisasi terhadap Hamas, karena ini sangat berbahaya ke depannya bagi negara Israel, gitu. Itu yang pertama. Bagaimana menyeret pelaku-pelaku pemerkosaan, pembunuhan, pembantaian di tanggal 7 Oktober ini ke pengadilan. Sementara Israel sudah menarik semua militernya, sudah nggak punya kekuatan untuk tekan lagi, gitu, bro. Ya. Nah, ini. Yang ketiga, bagaimana mencegah supaya Hamas itu tidak lagi ada di pusat kekuasaan, bukan dia lagi penguasa Gaza, gitu. Kalau Hamas penguasa Gaza, maka sepanjang masa akan ada ancaman terhadap Israel, gitu ya. Nah, jadi ini permasalahannya yang ketiga. Yang keempat, Israel tidak pernah percaya kepada negara-negara Arab ini ketika nanti melakukan apa? Rekonstruksi atau pembangunan kembali. Ada kemungkinan nanti, bro, pada saat pembangunan kembali itu mereka kembali membangun militernya Hamas, diam-diam bangun terowongan lagi, kasih senjata lagi, kasih roket lagi, kasih bom lagi, dibalik upaya-upaya rekonstruksi. Nah, semen misalkan dikirim ke Gaza, itu dipakai nanti membangun terowongan lagi dari bawah, gitu, bro. Nah, hal-hal ini yang belum jelas, ya. Kalau saya lihat juru bicara dari pemerintah Israel tadi pagi ngomong seperti itu. Hal-hal ini belum jelas di mata pemerintahan Netanyahu. Itu satu ya. Ini dari sisi pandang harus Netanyahu dan Israel harus waspada dengan proposal ini, gitu. Biden ini ingin memuaskan para donaturnya, tetapi dia juga nggak bisa menafikan bahwa Israel adalah sekutu Amerika paling kuat di Timur Tengah dan paling setia. Dan Partai Republik saingannya itu pasti akan berpihak kepada Israel, gitu. Dan sebagian orang Demokrat juga ada yang orang-orang Yahudi juga kan, gitu kan, yang akan membela Israel. Mereka tidak mau Israel itu dimusnahkan, gitu. Nah, ini yang harus berhati-hati. Ya, jadi Biden ini sekarang ini bermain dua kaki, tetapi dia juga tersandera dia, bro. Karena donaturnya ini adalah dari negara-negara Arab dan negara-negara Muslim ini, gitu. Nah, ini persoalannya. Kemudian begini, situasi yang dihadapi Netanyahu, dia di Israel itu terjebak antara dua tujuan. Kan tujuan pertama itu adalah melucuti dan menghancurkan infrastruktur militer Hamas, ya. Kedua, membebaskan sandera. Nah, ini ya. Kedua, membebaskan sandera. Yang ketiga, untuk mencegah supaya di masa yang akan datang Israel tidak lagi mendapatkan serangan dari Hamas, gitu. Nah, di kalangan warga Israel sendiri itu terjadi perpecahan, bro. Perpecahan. Iya, ada demo ya? Hah? Ada demo saya lihat tuh. Ya, perpecahannya begini, sebagian masyarakat, terutama keluarga sandera, ingin segera gencatan senjata supaya keluarganya selamat. Tetapi kabinetnya Netanyahu, baik yang di dalam kabinet mendukung pemerintahannya dia maupun yang di luar, itu malah lebih takut kepada situasi mendatang. Kenapa? Kalau misalkan Hamas membangun militernya kembali dan menyerang Israel lagi kalau nggak dimusnahkan sekarang, gitu, bro. Jadi di sini ada dilematis bagi Netanyahu, gitu ya, dilematis. Nah, inilah yang jadi persoalan.
Belum lagi nanti kita tahu kan Takia, bro. Nah, ini apakah nanti misalnya negara-negara yang katanya di Timur Tengah itu yang sedang menjajaki perjanjian damai dengan Israel itu bisa jujur. Nah, ini juga menjadi satu bahaya yang harus diantisipasi bagi pemerintahan Israel dan negara Israel di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi ini yang terjadi. Kemudian tadi sempat Israel mengajukan proposal yang baru. Proposal baru kepada apa? Kepada tim pendamai Amerika, Mesir, dan Qatar. Nah, ini isi proposal ini kita belum tahu, belum diumumkan ke publik, bro. Belum diumumkan ke publik proposal yang dari Israel ini. Tetapi di sini kalau saya lihat, kemungkinan sulit untuk gencatan senjata. Kenapa? Karena Hamas, walaupun posisinya sudah tinggal ngap-ngapan gitu ya, urat nadi ekonominya sudah terpotong, ternyata dia sudah nggak punya terowongan besar lagi untuk ke Mesir. Tinggal yang sisa-sisa yang sedikit lagi yang dekat pantai, bro. Semua sudah dihancurkan Israel gitu. Nah, jadi ini yang membuat sekarang ini Mesir ini kan sekarang takut sekali kalau sampai Gaza ini dikuasai Israel. Kenapa? Terbuka nanti rahasia bahwa ternyata di balik Hamas itu ada Mesir yang membantu mempersenjatai Hamas gitu, bro. Ini yang membuat Mesir berusaha menghentikan perang ini supaya supaya Rafah tidak semua total bisa dinetralisir ataupun dibongkar semua terowongan dan persenjataan militer maupun fasilitas yang sudah dibangun sampai ke Mesir saat ini. Diam-diam Mesir ternyata terlibat, bro, sini gitu. Mesir ini musuh dalam selimut bagi Israel, walaupun mereka punya perjanjian damai. Sama juga dengan Qatar, sama juga dengan negara-negara Arab yang lainnya. Pokoknya kalau masih pegang ideologi dari buku itu ya sama, bro, dimanapun gitu. Termasuk Konoha juga kan. Nah, betul. Jadi ini yang jadi persoalan. Hamas mau gencatan permanen, Israel tidak mau. Ya. Nah, kelihatannya ini masih akan sangat alot. Kemarin sempat mereka berteriak gembira orang-orang Hamasnya supaya Israel menerima proposalnya Biden dan Hamas juga menerima. Nah, ini jebakan gitu. Kalau sampai gencatan senjata permanen, maka Hamas akan selamat. Dia akan kembali membangun militernya di masa yang akan datang secara pelan-pelan di balik proyek rekonstruksi yang akan dilakukan oleh masyarakat internasional dan negara-negara Arab ataupun negara-negara Barat yang mungkin lugu tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Ya, selama ini kan dunia internasional kan ditipu. Ternyata media sosial dikuasai sudah dengan paham antisemitik. Ini yang nggak diketahui. Perguruan tinggi dikuasai oleh paham-paham yang antisemitik gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kelihatannya ini Konoha ini sudah berharap mau jadi pasukan UNIFIL seperti di Libanon Selatan ya, perbatasan Libanon dengan Israel di utara gitu. Tapi kalau kita lihat ya agak sulit bagi Konoha mungkin ya. Sulit kecuali memang PBB yang menugaskan. Tapi kita punya catatan yang kurang bagus, bro. Dulu yang namanya pasukan perdamaian itu dia hanya bertugas menjaga perbatasan, menjaga perdamaian, nggak boleh turut campur dalam persoalan pembangunan di perbatasan. Jadi datanglah prajurit pasukan UNIFIL dari Konoha itu, ikut bangun sekolah, ikut bangun segala macam fasilitas kesehatan, ikut campur masalah yang seperti itu di Libanon gitu, bro. Nah, ini nggak boleh sebenarnya, nggak sesuai dengan tupoksi gitu. Nah, jadi sepertinya agak sulit buat Konoha ini untuk dikirim ke sana sebagai pasukan perdamaian. Ya, kalau menurut apa yang kita lihat selama ini, apakah Israel setuju? Pertama, justru Konoha ini banyak menggalang sifat-sifat antisemitik terhadap Israel di forum-forum internasional, termasuk di ICC, termasuk di mana? ICG dan PBB gitu. Termasuk kemarin ada teman yang melihat sempat beritanya ada rencana mengeluarkan draft resolusi untuk sandera yang ada di Gaza, sandera Israel yang ditahan supaya dibebaskan. Nah, Konoha termasuk negara yang tidak setuju kalau Hamas membebaskan sandera, katanya seperti itu. Nah, ini yang jadi persoalan bersama negara-negara yang lain gitu. Nah, jadi yang dikhawatirkan adalah nanti Konoha ini diam-diam ikut membantu Hamas gitu untuk membangun dirinya kembali gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi ya, dari sisi pandang ini kelihatannya ini masih akan panjang. Kemudian masalah perang, bro. Kalau melihat situasi yang ke depan, banyak kan di media-media mengatakan Israel tidak akan menang. Siapa bilang nggak akan menang, bro? Itu Jabalia. Artinya kan tempat bangkit kembali. Tetapi semua terowongan-terowongan utamanya sudah ditutup. Dan stok persenjataan dari Hamas lama-lama dalam sebulan 2 bulan ke depan akan habis kalau terowongan dari Gaza sudah ditutup semua gitu. Jadi nanti akhirnya yang terjadi bisa jadi dalam 2 bulan ke depan, kalau tidak mau, Hamas akan menyerah dengan sukarela gitu. Kenapa? Karena sudah kehabisan senjata dan amunisi maupun logistik gitu. Nah, kalau ini memang perang ini masih akan berlanjut, inilah yang diinginkan oleh dunia internasional yang tidak suka dengan Israel. Jadi mereka terobsesi bagaimana untuk memusnahkan Israel, untuk menghapuskan Israel dari peta dunia.
Kira-kira begitu, bro. Jadi nanti kita bisa inilah lanjut diskusinya. Bro Pavel, silakan. Iya. Wah, ini menarik ya. Ternyata belum tentu juga ya Indonesia itu berhasil untuk masuk ke Gaza menjadi pasukan perdamaian PBB, Pak Bung Raja ya. Karena Saya kira belum tentu. Iya. Ya, ini terkait pasukan Hamas ini sepertinya tidak habis-habis. Itu ada tidak kemungkinan kalau kebanyakan pasukan Hamas ini kan suka pakai penutup wajah ya. Ada tidak kemungkinan bahwa pasukan Hamas ini sebenarnya ada juga warga-warga Konoha gitu loh. Jadi begini, bro, diperkirakan pasukan Hamas ini 40.000. 40.000 ya, 40.000 kira-kira gitu ya, kurang lebih. Kemudian kalau menurut analis militer luar, separuh sudah mati, bro, sudah tumpas gitu ya. Kemudian sisanya yang cedera, yang tidak lagi mampu berperang juga sudah banyak. Yang sekarang ini Hamas merekrut anak-anak muda yang tadinya bukan bagian dari milisinya dia untuk menjadi anggota yang baru gitu, untuk member yang baru. Jadi dia mencoba menggunakan pelatih anak-anak muda yang baru, tapi bukan pasukan regulernya yang kuat selama ini gitu ya. Jadi memang kalau dibilang tidak habis-habis ya memang sulit. Kenapa? Karena mereka bersembunyi di terowongan-terowongan di bawah di bawah masyarakat sipilnya Gaza, dan itu memang susah gitu karena Israel harus memilah-milah mana yang harus dihancurkan, mana yang tidak. Dengan perang yang sangat selektif seperti ini, itu pun sudah terjadi korban ya, kurang lebih korban yang katanya 36.000 itu juga diragukan jumlahnya gitu, bro. Kalau pengamat dari internasional ya mengatakan bahwa itu mungkin sekitar 28.000 ya, total yang tewas gitu. Jadi wanita dan anak-anak itu tidak sebanyak yang dikatakan oleh Hamas sebenarnya jumlahnya. Iya. Berarti berita bombastis itu sebenarnya hanya ingin menyudutkan Israel ya, yang mengatakan 30-an, 40, bahkan sekarang katanya sudah 40.000 tuh, bro. Oh iya, itu kan masalah angka kan tinggal dia tambah-tambahin aja, bro. Iya. Karena nggak bisa dibuktikan. Kalau ditanya daftarnya siapa aja yang jadi korban, Hamas nggak pernah memberikan datanya. Tapi kalau korban sipil Israel, nama-namanya tertulis semua, bro. Tertulis semua dan dipublish PBB dan di dunia internasional pada waktu sidang-sidang di dewan di majelis umum itu tertulis semua nama-namanya. Nah, yang Hamas nggak ada. Jadi besok-besok dia katakan 100.000 juga orang mau tidak mau ya percaya terima aja gitu. Terima-terima aja. Nah, ini tujuannya begini, bro. Bagi Hamas, semakin banyak yang dikatakan menjadi korban semakin bagus. Bagi Israel, semakin sedikit yang jadi korban, baik rakyat sipil Israel maupun tentaranya dia, itu semakin baik. Jadi ini ada dua paradigma yang berbeda arahnya, bro, gitu. Ini ada dua paradigma yang berbeda gitu. Nah, jadi bagi Hamas, kalau misalkan korban banyak, itu bagi dia itu senang. Kenapa? Karena itu menjadi alat untuk apa? Mendemonisasi Israel, menuduh Israel melakukan pembunuhan, genosida dan lain-lainnya. All eyes on Rafah. Ya, sekarang all eyes on Rafah juga. Tapi bagaimana nasib sandera yang 125 orang itu? Bagaimana wanita-wanita itu yang dibawa mereka yang masih hidup itu diperkosa terus tiap hari, bro. Sampai ada yang hamil tuh beberapa orang tuh. Ada videonya kan yang publish justru Hamas sendiri gitu, bro. Untuk apa? Untuk membuat rasa takut. Jadi ada dua di sini. Propagandanya RT6 ini. Pertama menimbulkan rasa takut, yang kedua propaganda yang menipu dunia, menggalang opini publik sesuai dengan kemauan mereka mau diarahkan kemana gitu. Jadi itu dia ininya. Jadi Israel belum tentu akan menerima proposal gencatan senjatanya Biden yang menjebak ini gitu. Karena Biden ini ya sekarang ini bingung dia. Dia maju dibiayai oleh negara-negara ini, Timur Tengah ini. Kemudian satu sisi kalau dia berbuat, karena ada beberapa kesalahan Biden. Pertama itu masalah Afghanistan itu ya, Afghanistan harus dilepaskan sampai hancur-hancuran. Itu kesalahan Biden yang pertama selama sekarang ini. Kemudian perang Rusia Ukraina. Kemudian yang ketiga ini ya, ini perang Hamas Gaza ini. Jadi ini semua terjadi di era kepemimpinan Biden. Ya, ini di era kepemimpinan Biden. Jadi Biden ini sekarang dalam posisi terjepit untuk Pilpres yang akan datang. Dia masih berambisi untuk menjabat yang kedua kali dengan kondisi fisik yang sudah sangat buruk ya. Jadi banyak kegagalan Biden dan Partai Demokrat selama dia berkuasa 4 tahun ini, bro, gitu. Kemudian dia membuat proposal perdamaian yang sifatnya jebakan bagi Netanyahu dan bagi masyarakat dan negara Israel gitu. Tapi Israel juga cukup pintar, mengajukan dua proposal lagi, tapi ini isinya belum kita tahu, belum dipublish soalnya, bro. Apa yang diajukan oleh Israel. Tetapi sulit untuk ketemu nanti, ya, sulit untuk ketemu apa? Kalau misalkan Israel terpaksa menandatangani gencatan senjata permanen, wah suka-sukanya Hamas sudah menang perang dalam soal itu gitu. Israel tangannya sudah terikat, apapun yang dilakukan oleh Hamas dan negara-negara yang anti-Semit maupun sponsornya,
itu ya Israel terima-terima aja, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Makanya Israel tidak pernah mau gencatan senjata permanen karena ini sifatnya berbahaya bagi keamanan nasional Israel di masa yang akan datang. Begitu kira-kira, bro. Ada lagi pertanyaan? Loh, luar biasa, Bung. Kita tahan dulu, Bung Abraham. Masih mendengar, Ya. Bung Abraham? Ya. Iya. Ada tanggapan atau seperti apa? Silakan, Bung Abraham. Ya, jadi begini ya, Demokrat itu kan sebetulnya sudah pernah melalui apa ya, dulu itu presidennya siapa itu yang Land for Peace untuk Camp David atau Oslo itu, siapa itu ya, sampai saya lupa. Nah, itu kan dari Partai Demokrat. Jadi ketika Obama. itu bukan Obama, sebelumnya itu, sebelum Obama, Bill Clinton. Bill Clinton ya. Iya, Bill Clinton itu. Nah, itu kan dengan Yitzhak Rabin memberikan Gaza. Nah, itulah yang menyebabkan sebetulnya Demokrat ini nggak tahu deh pikirannya. Tapi sementara Republik ini memang betul-betul dia berpikirnya strict begitu. Nah, sekarang mau diulangi lagi dengan si ya ini Biden gitu. Jadi patut diteliti juga, Pak. Maksudnya itu jangan gampang lah. Makanya saya bilang di sini ini peperangan antara hati dengan keteguhan hati dengan opini ya, dengan pikiran begitu. Jadi keteguhan hatinya ini seberapapun yang dihadapi oleh Israel dalam hal ini, baik dalam negeri maupun luar negeri, maupun tekanan-tekanan ini, dia harus bisa membaca ke depan itu seperti apa, ya. Jadi akibat dari Gaza itu kan panjang sampai sekarang itu gitu. Lalu saya melihat yang kedua tentang sebetulnya isu-isu tentang militer dikirim ke Gaza itu oleh Prabowo itu sebetulnya isu-isu politik, Pak. Menurut pandangan saya, karena itu sebetulnya tekanan atau untuk membuktikan kesetiaan dari Prabowo atau test the water lah, saya katakan begitu. Jadi tekanan-tekanan Ibu Pi ini adalah tekanan dari Islam garis keras itu, dia ingin tahu apa yang akan direspon oleh Prabowo, bagaimana dia reaksinya, apakah berbalik, sebaliknya menahan atau dia nggak mau netral. Nah, rupanya Prabowo begitu, jadi dia bereaksikan gitu. Tapi mungkin Prabowo juga punya pandangan, kita mau tapi harus di bawah PBB. Nggak mungkin sendiri, Pak. Jadi tidak pernah Indonesia tidak di bawah PBB. Kalau sendiri saja dia kirim begitu, wah, duitnya dari mana? Itu yang jadi masalahnya. Jadi saya melihat itu isu-isu dalam negeri tentang MUI itu hanya test the water misalnya, satu ya yang lagi rame ini, reaksi salam, terus kemudian salam itu ya Pak ya, reaksi sebelumnya itu tentang Hindu yang ada nginep ya, apanya itu pendeta-pendetanya itu tambang lah, sekarang lagi masalah tambang. Jadi masalah-masalah ini yang diangkat yang berhubungan dengan kepentingan mayoritas agama Islam gitu. Nah, ini yang sebetulnya diangkat untuk konsumsi dalam negeri, Pak, bukan untuk Israel sendiri, karena bagi Israel sendiri nggak ada pengaruh, nggak ngaruh ngomong apapun berbusa-busa mulutnya Indonesia nggak akan didengar, Pak, gitu. Karena apa? Jelas-jelas bahwa Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan bagaimana dia punya kemampuan atau punya apa namanya dihargai atau didengar oleh orang-orang bangsa atau negara Israel begitu. Itulah sebabnya pandangan saya melihatnya itu gitu. Jadi jauh lah Pak itu gitu. Jadi kalaupun ada seperti kasus-kasus sekarang di dalam negeri nih ya, yang kita lihat Rohingya, ya kan masalah besar loh. Kemarin itu pada melarikan diri loh Pak, Rohingya itu kan ditaruh di satu tempat Tina, tiba-tiba hujan deras, mereka sekarang pada lari, udah nggak kemana, semua ratusan orang. Nah kaburnya itu, nah ada yang sudah menikah loh Pak, menikahi penduduk setempat, sudah ada meskipun nggak direstui. Aduh, ya itu akal-akalannya sehingga nanti bercampur baur lagi, mau nggak mau apa yang akan dikatakan, ya jadi masalah. Nanti jadi seperti di Cianjur itu ya. Jadi korban daripada apa itu dari korban dari kawin campur dan segala macam begitu. Jadi harus tegas gitu ya. Ini yang saya lihat sebetulnya permasalahan-permasalahan di dalam negeri, dan untuk di Israel sendiri kita akan tunggu waktunya. Tapi ya kalau misalnya Netanyahu ini harus berhati-hati karena dia harus menjadi sasaran ini Pak, pembunuhan juga Pak. Jadi pembunuhan dari orang-orang dalam juga, orang-orang yang tidak suka begitu. Makanya dia harus hati-hati gitu. Atau orang-orang luar, karena menurut mereka masalah ini sebetulnya terletak pada si siapa ya, Netanyahu gitu. Dan Netanyahu juga
mendapat kekuatan atau diancam gitu. Kalau sampai ini kami tarik mundur, kami semua menteri-menteri yang garis keras ini akan mundur semua gitu. Jadi apa daya? Akhirnya mundur kan dia, nggak mampu, roboh pemerintahannya, dan Israel menjadi lemah. Ya ini tergantung keteguhan hatinya. Jadi keteguhan hati ini kalau bagi orang yang menghadapi ini harus banyak meditasi Pak, gitu. Mendapat kekuatan bukan hanya dari orang dekat, penasihat dekat, bukan dari hamba Tuhan atau rabi-rabi, tetapi dia sendiri mengambil keputusan ini memang berdasarkan panggilan nuraninya, di mana Tuhan bicara kepada Netanyahu. Itu mungkin komentar saya. Terima kasih, God bless you. Iya, berarti Prabowo ini mungkin hanya ingin menunjukkan sebelum dia dilantik ya, karena kalau poin dia salah langkah sebelum dilantik, bisa dia tidak dilantik dong, ya kan? Bukan nggak dilantik, ada isu katanya Prabowo ini akan batal dilantik kan? Ya, jadi, ya itu dia betul ya. Oh yang, jadi sekarang ini kan pilkada. Jadi untuk pilkada DKI misalnya, saya melihat ini kan yang jadi gubernurnya kan keponakannya Prabowo, kemudian wakilnya si Gibran. Jadi semuanya itu sudah setting. Untuk bisa menarik suara-suara dari mereka ini, ya mereka harus mendekati kepada institusi apa saja ya, dari yayasan, MUI atau apa saja deh gitu. Nah ini yang mengakomodasi dari tadi yang saya bilang tadi, masalah tambang, masalah minta ini minta itu, semua bakalan aduh aku lihat Indonesia ini jadi kacau ini. Jadi akhirnya memang betul bahwa kita itu dipimpin oleh orang-orang oligarki, ya betul, oligarki. Dan ini Bung Abraham dan Raja Uti, baru kali ini saya lihat sejarah MUI itu memuji-muji Jokowi karena mengizinkan izin tambang itu bagi organisasi keagamaan loh. Baru kali ini saya lihat MUI itu memuji-muji Jokowi itu. Soalnya begini Pak, dia kan sudah nggak dapat lagi dari ini Pak, dari halal. Yang sumbernya memang dia dapat itu ya dikit lah. Ya mau apa lagi ya, mereka mencari izin tambang tadi. Gitu. Dengan izin tambang ini kan bisa sampai ratusan tahun, puluhan tahun gitu. Yang jadi masalah bukan itu Pak, dikontrakkan atau dia nak ngerjain sendiri, disubkontrakkan lagi. Nah itu kasus-kasus dulu yang hutan tanaman industri atau hutan itu yang pengembangan untuk bikin plywood itu dulu kan punyanya misalnya siapa itu yang zaman Soeharto, terus nanti disubkan lagi. Nah subnya ini yang babat habis, curi-curi, sampai akhirnya hutannya jadi gundul begitu, jadi rusak. Itulah Pak yang jadi masalah. Jadi nggak beres nih, ada yang sesuatu yang memang harus dikritisi, tapi ya ini bagaimana ini? Rusaklah negara kita nih kalau seperti ini modelnya. Jadi semua ini cuma demi kekuasaan mereka membuat program-program yang seperti itu ya. Iya betul. Ya mungkin itu aja komentar saya. Iya betul. Bukannya ya, jadi gini. Ya silakan Bung Raja. Jadi gini Bro, kalau kita lihat ya, apa hasil dari Indonesia ini? Hasil perekonomian kita, sumber pendapatan, sumber penerimaan yang kita yang terbesar itu adalah barang tambang. Kita jangan bicara industri lagi sekarang Bro, karena semua investor asing yang punya pabrik udah pada cabut dari Konoha ini Bro. Ya, udah pada cabut semua. Jadi sekarang Indonesia hanya bisa dapat hasil dari ekspor. Ekspor adalah ekspor mineral dan sumber daya alam, termasuk batu bara ya, nikel gitu ya. Kemudian ya kalau di Freeport itu emas gitu kan. Nah, jadi ini sekarang dalam rangka memberikan dana abadi pada ormas agama tertentu. Untuk apa? Untuk dukungan politik Bro, bagi penguasa. Inilah harga yang harus dibayar dari Pilpres kemarin dan dari untuk pilkada yang akan datang Bro. Ini masalah dukungan politik sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh Bro Abraham tadi. Jadi ini ya harga yang harus dibayar gitu oleh penguasa. Jadi kita ini sudah nggak jelas ini bagaimana. Kalau nanti misalkan ormas berdasarkan agama yang berkuasa menentukan izin tambang ini, maka nanti hukum yang berlaku di sini adalah hukum agama Bro. Jangan harap nanti kelompok minoritas atau kelompok lain bisa bekerja Bro. Jangan mimpi bisa ke sana gitu. Inilah ketidakadilan itu Bro. Jadi kita sendiri yang melanggar Pancasila, terutama sila ke-5. Belum lagi nanti kalau tambang-tambang itu adanya di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya itu yang minoritas. Misalnya di Papua, di NTT misalnya, kan banyak barang tambang di situ dan mineral di Kalimantan. Nah ini bayangkan Bro aja kalau misalnya di wilayah kita itu yang berkuasa malah orang lain gitu. Orang yang kelompok lain gitu ya, kelompok agama yang lain, bukan yang mayoritas di situ. Nah ini akan menimbulkan pergesekan nanti ke depannya. Tetapi bagaimana? Ya agak sulit karena dengan diberikannya izin tambang ini di backup oleh pemerintah mau tidak mau gitu. Nah ini yang kurang adil, tidak adil menurut saya sih gitu. Itu nggak adil. Nah yang kedua masalah pengiriman pasukan.
Ya sepertinya kata Bro Abraham ini konsumsi politik dalam negeri untuk menunjukkan kesetiaan, untuk menunjukkan bahwa Konoha ini punya militer yang kuat gitu, negara yang kuat. Tetapi secara realistis untuk dikirim ke sana itu jalannya masih panjang, Bro. Panjang sekali jalannya. Karena apa? Karena sekarang Israel itu dalam kondisi yang ya sangat berhati-hati, termasuk terhadap PBB, apalagi terhadap Konoha yang nggak punya hubungan diplomatik gitu ya. Ya bisa jadi nanti diam-diam dia tidak netral nanti. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Israel. Jadi ya sulit lah kalau kita lihat ya, kalau kita bicara pasukan. Nah kemudian yang ketiga, masalah sekarang ini sudah reformasi ini kita tidak mengalami kemajuan, Bro. Malah saya rasa kemajuan kita di bidang ekonomi, politik dan lain-lain masih lebih lumayan di eranya Orde Baru. Semua di situ masih ada aturan main, masih tertata rapi. Jadi tidak bisa kebijakan itu dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu gitu, yang nggak bisa gitu. Ya Pak Harto masih menjaga keseimbangan. Kalau sekarang nggak ada, Bro. Pokoknya demi kepentingan politik, demi tujuan kekuasaan, apapun akan dijual, Bro. Ya, akan dijual. Jadi kita ini sudah nggak tahu lagi lah, nggak terbayangkan seperti yang kata Bro Abraham tadi. Ya, semua cabut semua investor asing. Coba lihat Elon Musk, mau nggak dia investor di sini? Sampai kuda gigit besi nggak bakalan mau, Bro. Kenapa? Elon Musk itu orang Yahudi, orang Israel. Dia jangan-jangan dia kewarganegaraannya ganda, Israel dan Amerika. Jadi kalau dia invest di sini, aduh nanti di demo tiap hari atau nanti bisnisnya diganggu, nggak bakalan mau dia, Bro. Nggak bakalan mau itu invest di sini. Paling invest kecil-kecilan, jaga langganan lah istilahnya. Hanya jaga langganan, jaga ini, jaga perasaannya otoritas yang berwenang di Konoha gitu ya. Kalau suruh invest, saya tidak yakin dia mau. Belum lagi nanti investor-investor Yahudi yang lain, yang dari Barat ini, yang dari Amerika. Mereka ini sekarang kan tidak mau lagi main di Indonesia. Mereka masuknya ke Vietnam. Masuknya kemana? Ke Kamboja mulai gitu ya, ke Cina. Tapi Cina sudah lari, jadi mereka larinya ke Vietnam semua sekarang. Investor ini. Nah itu. Jadi jangan mimpi selama kita masih dikuasai oleh politik agama, nggak bakalan mau investor-investor Barat datang ke sini. Belum lagi produktivitas tenaga kerja kita yang rendah, ya. Yang dikit-dikit banyak nongkrong, rumpi. Hari sehari-hari waktunya mungkin terpotong gitu ya. Potong. Jadi beda dengan tenaga kerja di Cina yang bisa bekerja seperti mesin gitu ya. Seperti robot gitu. Nah, orang-orang pemilik modal maunya seperti itu, Bro. Jadi ini sudah parah ini. Jadi kita ini sekarang lihat bahwa hanya politik lah yang jadi sumber mata pencarian warga di Konoha ini. Tetapi politik ini kan butuh pendanaan, butuh sumber dana. Dari mana nanti pemerintahan yang baru ini akan mendapatkan dana? Kita lihat aja kan PPN hari ini sudah naik 1% kan, dari 10% menjadi 11%, ya. Udah naik ini, pengusaha-pengusaha sudah mulai mengeluh ini sekarang ini. Terutama pengusaha-pengusaha menengah ke bawah ya. Sudah mulai mengeluh. Jadi penak zamanku toh, kalau saya ngelihat seperti itu. Apa yang terjadi sekarang ini udah nggak ada, ini reformasi ini udah habis ini, nggak membawa ini. Ya, yang beruntung di sini adalah para elit politik, bukan masyarakat. Nah ini bagaimana misalkan ya sekarang ini ada emas palsu lagi, ada macam-macam deh, Bro. Masalahan kalau kita lihat berita-berita gitu. Iya, betul, nah, betul, ya kembali ke pasukan ini ya, kita lihat mudah-mudahan Netanyahu itu teguh seperti kata Bro Abraham tadi, teguh dengan strategi dan tujuan perangnya. Karena kalau dia sembarangan menyatakan gencatan senjata tanpa objektif militer yang tercapai, rugi, Bro. Sudah 600 hampir 700 pasukan Israel yang tewas dalam perang ini gitu. Sudah hampir 700 yang tewas, yang resmi dan ya. Dan juga gini, Bro, yang saya baca itu katanya parlemen Israel itu menolak untuk melakukan gencatan senjata. Kalau misalnya Netanyahu berani melakukan gencatan senjata, maka Israel bisa pecah bagi dua itu katanya. Nah, itu dia. Jadi untuk melawan pengaruhnya Biden ini, parlemen Israel ini tentu harus backup dia, Bro, dengan cara seperti ini. Karena ini tekanan-tekanan dari Biden yang dikuasai oleh RT6 ini itu berat gitu. Berat kenapa? Biden ini tujuannya untuk menyelamatkan Hamas dia sebenarnya. Walaupun Amerika mengirim senjataan, sebetulnya itu karena pengaruh tekanan dari Partai Republik ya, sebagai lawan politiknya mereka di dalam negeri dan publik Amerika ya. Orang Amerika itu memang banyak yang duit kewarganegaraan, Bro. Walaupun penduduk Israel cuma 9-10 juta, 14 juta lah katakan ya. 14 juta semua totalnya, tetapi banyak yang warga negara Amerika yang juga keturunan Yahudi itu berkewarganegaraan Israel, Bro. Jadi sebetulnya di situ dia kuncinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan Netanyahu pemerintahannya jatuh gara-gara tekanan politik oleh Biden, musnahlah negara Israel, Bro. Israel adalah benteng terakhir peradaban manusia bebas, peradaban manusia yang penuh dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Kalau sampai Israel hancur, maka seluruh peradaban dunia akan hancur, Bro. Tinggal menunggu waktu
ideologi abad ke-7 yang mau mendominasi dunia ini akan melanda seluruh negara-negara yang ada di dunia gitu, bro. Nah itu ayahnya di situ nanti, bro. Itu yang jadi berbahaya. Makanya sekarang Israel ya apa namanya ya, berusaha untuk ini survive. Apalagi ada satu lagi kan, ada satu kelompok di Israel itu tidak mau ikut. Jadi kalau di sana kan seluruh penduduk itu kan jadi warga negara. Seluruh penduduk jadi warga negara. Jadi wajib militer, sorry. Di wajib militer. Nah, ada satu kelompok yang namanya Neturai Karta, itu Yahudi Ortodoks. Mereka tidak mau jadi mengikuti wajib militer, tapi mereka menikmati beasiswa gratis dari pemerintah. Nah, ini sekarang juga sedang ditinjau ini. Karena bagaimanapun tentara Israel itu dari sisi jumlah memang kurang, bro. Kekurangan prajurit sebenarnya gitu. Tiba-tiba ada warga negara yang hanya menuntut hak dan menuntut kewajibannya. Jadi ada banyak ini sekarang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Netanyahu di dalam negeri gitu. Nah, gitu. Jadi kita lihat ya, nyataannya ini Konoha ini ya sebetulnya menunjukkan kesetiaan sama untuk kedepannya. Tapi kalau saya lebih melihat tantangan yang dihadapi Konoha kedepannya masalah ekonomi, bro. Pemerintahan kedepannya ini kalau nggak hati-hati dan kalau nggak cukup ahli, hancur, bro. Hancur secara ekonomi. Ada berkat, bro. Nah itu sebenarnya tim ekonomi yang ada sekarang ini udah berbuat maksimal ya, dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi kalau yang ke depan saya nggak yakin, bro, sebenarnya situasinya akan mampu mengatasi permasalahan yang ada nanti di Konoha ini. Jadi semua akan digeser ke masalah politik agama gitu, bro. Oke, bro, lanjut. Bro, Iya, ini makin sore makin seru nih ya. Ini sudah tembus lagi 700 penonton kita ini yang rupanya menikmatin ya penjelasan dari Bung Raja dan Bung Abraham ya terkait persoalan Israel yang ya memang ini menarik ya dan tidak habis-habisnya ya dibahas baik di televisi ya, dan memang ya kalau di Konoha ini tidak ada yang baik yang dibuat Israel, itu semua itu jahat ya. Jadi yang bunuh Hamas yang disalahkan Israel kan, framingnya sampai saat ini kan begitu ya, padahal anak pendiri Hamas sudah jelaskan bahwa kematian masyarakat sipil di Gaza itu bukan murni perbuatan Israel. Sebenarnya orang-orang Hamas itu sudah memasang ranjau-ranjau yang memang itu disiapkan di sekitaran Gaza, dan itu akan meledak sewaktu-waktu dan membunuh masyarakat sipil, dan akhirnya Israel lah yang dituduh. Dan memang sebenarnya itu sudah berusaha untuk dijelaskan juga, tapi rupanya apapun penjelasan yang membela Israel itu tidak diterima di negara ini. Bahkan framing tentang kebakaran kemarin sampai sekarang, padahal sudah ada penjelasan dari Israel, tapi sampai sekarang tetap ya mereka tidak mendengarkan penjelasan Israel. Di Konoha tetap ya mengatakan Israel itu jahat, membunuh, membakar hidup-hidup masyarakat sipil. Nah, itulah yang membuat semakin rumit, karena memang selagi bukunya sama, dari ideologi yang sama, ya kebencian kepada Israel tidak mungkin berakhir. Ya, kebencian kepada Israel akan terus berlanjut ya, karena ideologinya masih sama di mana-mana ya. Makanya inilah ya kawan-kawan yang ya menjadi perjuangan kita juga. Kita bukan membela Israel ya, tapi kita membicarakan fakta ya. Informasi-informasi yang kita sampaikan itu ada datanya, ada faktanya, dan analisa-analisa yang disampaikan oleh kawan-kawan di room ini ya saya lihat cocok semua gitu loh dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. Karena misalnya kemarin sebelum Israel merilis bahwa kebakaran itu bukan perbuatan Israel, kita sudah menganalisa ini bukan Israel ini. Dan terakhir Israel sendiri merilis bahwa itu bukan perbuatan kami. Nah, jadi apa yang kita sampaikan Israel ini itu selalu sesuatu yang menurut saya selama ini sangat terkontrol dan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Begitu ya. Oke, Bung Abraham, kalau masih ada closing silakan sebelum kita akhiri ini. Ya, jadi terakhir ya. Ya. Jadi begini, sebenarnya ini Israel ini kan seperti sendirian, Pak. Ya. Ya, betul, sangat sendirian, betul. Dan masih bisa bertahan karena anggapan orang bahwa dia punya teknologi, Pak. Teknologi yang canggih, yang tinggi. Terus kemudian juga di-backup oleh Amerika dan keuangan dunia gitu kira-kira. Tetapi saya melihat dunia ini kan udah mengeroyok gitu ya, dari baik Arab, Oki, PBB, organisasi, bahkan FIFA, sampai kemudian universitas, sampai kemudian media-media itu kan udah condong miring semua. Nah, dari sudut pandang kita, Pak, kita melihat itu sampai sejauh mana kekuatan ini, karena sebetulnya kalau kita belajar dari kitab gitu ya, bahwa Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir itu kalau dilihat kemampuannya terbatas, Pak. Tapi selebihnya adalah kekuatan daripada Tuhan yang menolong dia, mujizat, ya kan?
lewat laut Kolsom dan segala macam. Dan itu sepanjang sejarah kita melihat itu hampir nyaris-nyaris, tapi ada tangan Tuhan yang bekerja. Nah, sampai hal ini nanti, saya melihat nggak ada jalan lain, Pak. Sekalipun teknologinya canggih dan segala macam, akan kalah juga gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah kepada raja yang terakhir diharapkan, yang akan menolong dia datang, Mesias. Ya, ini yang dia tunggu-tunggu. Sampai kepada satu titik yang dimana, sudah Tuhan, aku mengharapkan engkau datang, Mesias. Nah, mau nggak mau, inilah ujung daripada pemberitaan Injil sampai ke ujung-ujungnya. Dan bagi gereja-gereja dan bagi kita semua, ya bersiaplah gitu. Jadi artinya apa? Artinya apakah ini satu tanda-tanda zaman yang memang harus dilewati semua? Itu mau nggak mau. Secara pribadi kita tetap ya percaya bahwa Tuhan akan menjaga gerejanya, akan menjaga tempatnya bangsa Yahudi Israel gitu ya. Karena harus dia tetap eksis sampai nanti akan timbul satu kerajaan yang memang kerajaan damai sejahtera di muka bumi selama 1000 tahun. Ini yang sebetulnya banyak yang digambar-gambarkan seperti yang dalam Alkitab itu. Benarkah ini? Ya, sekarang Bapak lihat kalau misalnya para politikus atau para analisis intelijen dan segala macam berbicara, semua berbicara berdasarkan rasional gitu, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang metafisika, Pak ya. Contoh Raisi, kan orang bicara tentang Raisi mati, wah ini pasti gini nih. Ujung-ujungnya kan teori konspirasi, nggak mungkin ini kalau Israel ini nggak turut campur dan segala macam. Tetapi ada hal-hal metafisika yang bekerja di situ yang tidak pernah dibahas. Betul nggak, Pak? Ya kan? Begitu juga dengan hari ini, peperangan hari ini. Hal-hal metafisika inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu gitu. Karena kalau kita melihat sejarah peperangan tahun 1948, Bapak tahu, dengan 650.000 orang waktu itu, dengan satu senjata, bedil, dipakai 3 orang bergantian, Pak, untuk melawan negara Arab pada waktu itu. Menang loh. Coba. Nah, sekarang Israel sudah punya kekuatan teknologi, punya tank, punya nuklir dan segala macam. Tapi ya kita kalau melihat dia mengandalkan kekuatannya sendiri ya akan jatuh juga. Nah, ujung-ujungnya dia akhirnya kembali bahwa mau nggak mau ya ada satu kekuatan yang Tuhan akan nyatakan nanti kepada bangsa ini. Mungkin itu komentar saya, Pak. Terima kasih, God bless you. Wah, luar biasa. Ya memang saya setuju ya. Tuhan itu berpihak kepada Israel. Kalau mau lihat bangsa sekecil ini, dari jumlah pasukan tidak banyak, sebenarnya mudah sekali dihancurkan. Tapi itulah, makanya kalau Anda masih belum yakin bahwa Tuhan menyertai Israel itu keterlaluan, kawan-kawan ya. Bangsa-bangsa yang dulu memusuhi Israel itu ya seperti bangsa Filistin itu sudah musnah loh. Ya, tapi Israel tetap berdiri kokoh sampai hari ini. Wah, ini kalau sampai kita belum sadar ini dan masih terus membenci Israel, gini loh. Kita ini bukan berarti Israel segala-galanya, enggak ya. Kalau Israel salah di dalam Alkitab pun Israel dihukum Tuhan gitu. Memang yang pantas menghukum Israel itu hanya Tuhan. Kalau kita janganlah sok-sok kita mengutukin Israel ya. Kalau dia salah itu ya Tuhan sendiri akan hajar. Karena kita tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan untuk mengutukin Israel gitu loh. Enggak pernah. Sepanjang sejarah Alkitab yang saya lihat, bangsa-bangsa yang mengutukin Israel itu semua pada mau diam. Ya. Dan tidak ada perintah dalam Alkitab bahwa kita harus memusuhi Israel. Bahkan di dalam perjanjian baru itu, kawan-kawan, bahkan ada perintah untuk kita itu membantu Israel. Mengumpulkan dana untuk membantu Israel itu saya lupa ya, bagi saya pernah baca bagian firman Tuhan itu ya, Rasul Paulus kalau saya tidak salah yang mengatakan untuk mengumpulkan bantuan untuk Israel karena mau bagaimanapun kekristenan itu lahirnya dari sana gitu loh. Jadi ya semoga lah ya kawan-kawan kita sadar ya, Israel itu dalam tanggung jawabnya Tuhan dan rencana Tuhan bagi Israel belum selesai ya, dan hanya Tuhan yang bisa menghukum Israel. Dunia tidak bisa menghukum Israel, hanya Tuhan ya. Oke Bung Raja, kalau ada closing silakan. Ya. Jelas ada. Jadi begini, Israel sudah 12 kali menghadapi perang. Pertama, perang tahun 1948, ya. Kemudian tahun 56, tahun 1957. Kemudian perang dengan Mesir selama 3 tahun dari tahun 67 sampai 70, ya. Kemudian Yom Kippur tahun 1973, ya. Kemudian perang Libanon pertama, perang Libanon kedua. Juga jadi ya. Kemudian habis itu masih ada perang Gaza, Intifada 1. Intifadah 2, itu semua juga sama. Kemudian ini perang Gaza pertama, kedua, ketiga, ini perang Gaza keempat. Makanya Israel harus mencapai tujuan atau objektifnya untuk melenyapkan kekuatan militernya Hamas. Karena Hamas sudah 3 kali menyerang Israel dan Israel terpaksa mempertahankan diri. Jadi
Kalau kita lihat, kalau dulu di masa Hitler, Israel tidak bisa mempertahankan diri, dia nggak punya militer, akhirnya jadi beban di kamp konsentrasi sebanyak 6 juta orang. Kalau sekarang sudah berbeda gitu. Israel sudah punya negara, sudah punya pasukan, sudah punya senjata, dan mereka tidak punya tempat lagi mau pergi kemana gitu. Jadi apapun alasannya, Israel pasti akan mempertahankan eksistensi negaranya sampai dunia ini kiamat, bro. Sampai dunia ini hancur, dia akan bertahan. Dia nggak akan bisa diintimidasi. Maksudnya orang-orang yang antisemitik dan penuh dari RT6 ini kan supaya orang-orang Israel itu akhirnya nggak tahan, bubar, berserak lagi gitu. Kemudian tanah itu mereka ambil. Itu sih sebenarnya tujuannya. Nggak ada yang lain. Dan mesin yang digunakan adalah ideologi dari kitab itu gitu. Jadi itu sebenarnya ideologi antisemitik ini yang digunakan untuk menghancurkan Israel. Nah, kemudian mengenai Amerika, tidak selalu Amerika menolong Israel. Amerika itu dulu, ini Biden ini pernah menolak pengiriman bantuan dana kepada Israel ketika Israel itu sedang mendapat tekanan sebelum perang Lebanon kedua, zaman pemerintahannya Perdana Menteri Menachem Begin, ya. Itu Biden ini adalah orang yang anti Israel, yang memveto bantuan terhadap Israel pada waktu itu. Jadi ini sebenarnya ini dari sejak awal jejak sejarahnya Biden ini dia adalah pro RT6 ini, bro. Nggak tahu, mungkin sebagai seorang senator mungkin dia punya sumber dana dari sana gitu. Nah, jadi ini sudah berulang lagi sekarang ketika dia menjadi presiden. Jadi kalau kita melihat bahwa Israel tidak cinta damai, pada saat perjanjian Oslo itu Israel menyerahkan wilayah Gaza kepada otoritas Palestina, ya, di bawah pemerintahan Clinton dan Yitzhak Rabin ya waktu itu ya, sudah diserahkan Gaza. Tetapi apa yang terjadi? Jadilah perang Gaza 1, 2, 3 sampai yang sekarang perang Gaza yang ke-4 gitu. Kalau misalkan Gaza ini tidak dinetralisir kemampuan militernya, maka ini akan menjadi ancaman keamanan seterusnya kepada Israel gitu. Nah, jadi jangan sampai Netanyahu karena tekanan dia menyerah, gencatan, terus kemudian yang terjadi adalah objektif perangnya yang selama sudah hampir 6 bulan ini tidak tercapai gitu. Nah, ini yang berbahaya itu, Bro Pavel gitu. Tujuannya selama 6 bulan ini nggak tercapai akhirnya gitu. Dan itu hanya menjadi perang yang menimbulkan korban sia-sia bagi prajurit. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya diskusi yang menarik dan hangat ya, dikupas dengan baik, diceritakan dengan baik. Tidak ada unsur untuk mendiskreditkan agama tertentu. Tetapi dalam konflik Israel, Palestina, Hamas dan Iran itu mesti dipandang dari kacamata bukan agama tapi politik yang sudah berlangsung selama ini ya. Kalau kita mau melihat dengan belas kasihan, maka semua orang, semua agama, semua suku mesti mendukung kemanusiaan jauh lebih penting dibandingkan agama. Sebagai orang Kristen, saya juga terus menyuarakan kemanusiaan, dan ini bukan konflik agama tapi konflik politik yang berkembang di sana. Peperangan yang terjadi sampai detik ini hanya di unsur atau konflik antara Israel dan teroris Hamas yang bercokol bahkan bermukim di antara orang-orang Palestina. Itu yang selalu kita dengar dari berita, tetapi banyak sekali berita yang masuk ke Indonesia yang memberitakan hal yang berbeda, teman-teman. Kalau memang salah, mohon berikan di kolom komentar tanggapan saudara mengenai hal itu. Tetapi ada banyak orang yang berbicara bahwa ini konflik agama, sehingga ada banyak orang yang teriak begitu mudah berdonasi untuk Palestina, bahkan mungkin juga bukan untuk Palestina tapi untuk Hamas sesungguhnya. Teman-teman, bahkan ada yang sangat mendoakan Gaza ya. Sekali lagi, kita tidak anti, kita sebenarnya mendukung kemanusiaan baik Israel baik Palestina yang menjadi korban. Nah, di tengah-tengah ini ada yang namanya Hamas yang terlarang, bahkan kelompok teror yang membuat huru-hara untuk Israel, sehingga ketika dibalas maka terjadilah perang yang terjadi di sana, teman-teman. Oke, terkait dengan itu ya, isu-isu ini memanas teman-teman karena melibatkan banyak negara Islam yang bersama-sama, bahkan juga negara-negara yang lain. Nah, dari diskusi ini menarik bahwa Israel harus lebih hati-hati menurut mereka. Israel lebih hati-hati, jangan sampai salah mengambil keputusan. Bahkan untuk Benyamin Netanyahu itu harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, dalam bergerak supaya
tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, ini bukan konflik agama, ini konflik politik yang dibangun, mungkin juga perebutan daerah dan lain sebagainya. Kita tahu dari media-media yang beredar itu hanya mendiskreditkan Israel, mengutuki Israel, memboikot Israel, ya. Entah apa yang salah, padahal semua penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Israel justru digunakan oleh orang-orang yang mengutuk Israel. Produknya dipakai, penemunya dikutuk. Sebenarnya tidak masuk akal, ya. Nah, kalau alasan kemanusiaan, emang Israel tidak ada yang apa ya namanya, mengalami penderitaan oleh karena serangan Hamas. Ya, apakah karena seagama lalu lantas Anda itu lebih cepat mengutuk lalu teriak bahwa Israel harus dimusnahkan? Apa tunggu Israel musnah dulu baru Anda melenggang ke surga? Apakah dengan membunuh Israel, warga Israel, atau Israel dibuang di bumi hanguskan lalu Anda terbuka jalannya ke surga? Saya tidak tahu. Tapi nampaknya seperti pembicaraan beberapa ustadz, ya, Israel itu menjadi jembatan. Tetapi ingat, Israel itu umat pilihan, bukan berarti menjadi orang sembrono. Umat pilihan untuk diselamatkan, tetapi juga mendapatkan kekuatan. Jadi tidak salah juga kalau kita berkata Israel itu dilindungi, bahkan semua orang dilindungi oleh Tuhan. Tapi jangan sampai kita dengan konflik karena kita seagama lalu kita dengan semena-mena mengutuki orang lain. Tidak boleh, ya. Ajaran Kristus, tak tahu aku, saya nggak mau ngutip agama lain, ya, itu bukan ranah saya, tapi ajaran Kristus berbicara kasihanilah Tuhan Allahmu, kasihanilah sama manusia, ini penting. Maka kami berdiri dalam posisi tidak membela Israel, tidak membela Palestina, tapi sebenarnya Hamaslah yang membuat huru-hara ini terjadi. Kita tahu persis bahwa di Israel ada banyak orang-orang muslim dari Palestina bekerja. Bahkan saya selalu mengatakan Israel itu banyak membantu Palestina dalam berbagai macam keilmuan, produk, bantuan pangan, bantuan listrik, bantuan air dan lain sebagainya. Lantas apakah Israel ini dengan sekonyong-konyong menghancurkan Palestina? Enggak. Menurut saya tidak seperti itu. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang dinamakan 5 huruf Hamas yang ingin menghancurkan Israel lalu bersembunyi di balik warga sipil di Palestina. Itu yang mengerikan. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin saya mengambil seorang dari agama lain ke rumah saya, begitu ya, lalu keluarganya saya hancurin. Enggak lah. Itu logika sederhananya. Tapi ada oknum dari yang lain yang mencoba menghancurkan saya, contoh, lalu bersembunyi di balik keluarga orang yang saya tampung tadi. Nah, ketika saya ingin mengapakan orang itu, maka keluarga ini juga ikut menderita. Apakah dengan demikian Israel yang salah? Siapa yang mendahului peperangan ini? Itu penting untuk kita renungkan. Tapi apakah Prabowo ini sedang ingin menunjukkan politiknya gitu ya, atau karena MUI sedang berbicara untuk mengutus TNI untuk perdamaian dan Prabowo mengusulkan hal itu akan terjadi? Ya untung saja bukan yang lainnya. Tapi menjadi perhatian penting teman-teman, yang menjadi pokok doa kita. Mereka ini begitu cepat mengutus perdamaian kepada luar negeri, tetapi di bangsa sendiri orang-orang yang minoritas selalu ditindas dalam beribadah. Orang-orang yang membangun rumah ibadah, bersekutu, berdoa kepada Allahnya mereka justru dilarang. Hal itu jauh sebenarnya dari harapan. Untuk negara orang lain oleh karena seagama dan seakidah, kalian begitu cepat. Tapi untuk negara sendiri yang berlainan agama, bahkan minoritas, Anda diam saja. Di mana letak hukum itu? Oke, kita hanya berharap supaya suatu saat Indonesia jauh lebih penting. Mengasihi Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, itulah ajaran Kristus. Tidak perlu kepanasan, ini hanya sebuah narasi kita, argumentasi kita. Semoga lewat video ini ada banyak orang yang terbuka hatinya bahwa Indonesia jauh lebih penting dibandingkan negara-negara lain di luar sana. Oke, salam kasih, kiranya damai Kristus memberikan kita kelegaan dan Anda diselamatkan dari kebinasaan oleh dosa.
Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.